Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa Anggraini dengan NIM A1J224032 dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu fenomena sosial yang muncul di era modern, yaitu semakin hilangnya sikap peduli dalam kehidupan manusia. Seperti yang kita tahu, saat ini teknologi berkembang sangat cepat. Semua terasa lebih mudah, dari mencari informasi, berkomunikasi, sampai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik semua kemajuan itu, ada perubahan sikap yang perlu kita waspadai, yaitu empati mulai menipis, rasa kebersamaan berkurang, dan banyak orang yang memilih hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Salah satu contoh nyata dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada orang yang membutuhkan bantuan di tempat umum, tidak banyak sekali orang yang bergerak untuk segera membantu. Banyak dari kita lebih fokus pada layar ponsel daripada melihat kondisi sekitar. Teknologi seharusnya mempererat hubungan manusia, justru perlahan menciptakan jarak emosional. Masalah ini juga tampak di media sosial, seperti banyak orang lebih tertarik memberikan komentar negatif, menyebarkan berita palsu, atau mengikuti konten viral. Sementara isu-isu penting seperti kemiskinan, lingkungan, atau ketidakadilan seringkali tidak dianggap penting. Kepedulian yang dulu diwujudkan lewat tindakan nyata, kini berubah menjadi sekedar konten yang lewat di beranda. Hilangnya kepedulian itu juga terjadi di lingkungan keluarga. Interaksi yang dulu hangat mulai berkurang karena kesibukan dan gaya hidup digital. Anak-anak lebih akrab dengan gadget, sedangkan orang tua sibuk dengan pekerjaan. Begitu pula di masyarakat, budaya gotong royong mulai memudar dan tergantikan oleh sikap masa bodoh. Apalagi kalau kita hidup di kota, lebih fokus ke warga masing-masing tanpa adanya interaksi sesama. Mungkin ada beberapa yang enggak, tapi rata-rata seperti itu. Tidak hanya pada manusia, penurunan kepedulian ini juga terlihat dari cara kita memperlakukan alam, yang seperti eksploitasi sumber daya berlebihan, sampah yang terus meningkat, dan kebiasaan hidup konsumtif yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampaknya sudah terlihat dalam bentuk banjir, polusi udara, suhu panas ekstrim, hingga perubahan iklim. Contohnya seperti sekarang ini kan lagi marak-maraknya banjir bandang di daerah Sumatera ini, seperti di Medan itu kan, teman-teman. Nah, jadi semuanya itu menunjukkan bahwa meskipun kita semakin maju dalam teknologi, tetapi nilai kemanusiaan itu mulai melemah. Jika tidak segera disadari, masyarakat bisa menjadi individualis dan kehilangan rasa peduli. Namun, ada kabar baiknya. Kepedulian masih bisa dibangun kembali, mulai dari hal kecil. Yang pertama, yaitu kita harus peduli dulu terhadap diri kita sendiri. Ini bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan, mengatur waktu belajar dan istirahat, serta menghindari kebiasaan yang merugikan. Bagi mahasiswa seperti kita ya teman-teman, peduli pada diri sendiri berarti disiplin dalam belajar, menjaga mental, dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua yaitu adalah peduli sesama. Tidak harus memulai dari hal besar, mulai dari memberi senyum, membantu teman yang kesulitan, mendengarkan keluh kesah orang lain, atau ikut kegiatan sosial. Tindakan sederhana dapat menciptakan lingkungan yang lebih hangat dan penuh empati. Yang ketiga, itu adalah kita peduli terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, hingga menanam pohon. Semakin banyak orang peduli pada lingkungan, semakin besar kesempatan bumi tetap layak dihuni. Jadi, kepedulian bukan hanya sikap, tetapi juga tanggung jawab sebagai manusia. Ketika kita peduli pada diri sendiri, kehidupan menjadi lebih seimbang. Saat kita peduli pada orang lain, hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Dan ketika kita peduli pada alam, kita turut menjaga masa depan generasi berikutnya. Akhirnya, nilai kepedulian dapat membawa kita menuju kehidupan yang lebih damai, adil, dan penuh makna. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi dari saya. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.